hijab itu awal dari seorang perempuan itu untuk menjadi perempuan yang berakhlak. Nah, ketika seorang perempuan itu berakhlak, pasti dimanapun dia berada, dia akan dihargai, dia akan dihormati, dia akan didengar. Ini bukan beban, tapi langkah awal menjadi perempuan berakhlak. Seharusnya berpikirnya seperti itu gitu. Tapi kadang-kadang penjelasan tentang hijab itu kadang tidak seperti itu. Iya, malah kadang ditakuti, malah kadang dibeban-bebani. Tapi kalau diceritakan bahwa hijab itu salah satu cara dasar supaya menjadi perempuan yang bermartabat, supaya menjadi perempuan yang punya harkat dan martabat, supaya menjadi perempuan yang tahu diri. Salah satu sarana untuk mengontrol diri supaya menjadi tahu diri. Saya rasa semua orang senang memakainya. Alangkah senangnya kan jadi seorang perempuan ketika dihargai, betul. ketika dihormati, ketika tidak dipandang sebagai benda, barang ya, gitu. Betul. Nah, hijab itu untuk menjadikan manusia, hijab itu untuk menjadikan seorang perempuan berakhlak. Dirimu berakhlak, tapi kalau sambil-sambil minum-minuman hal-hal dirimu berhijab misalkan, terus minum minuman yang beralkohol, kelihatan kan tidak pantasnya. Betul. Jadi nggak jadi. Dirimu berhijab, kemudian dirimu berada di tempat-tempat yang tidak baik, akhirnya sadar tidak pantas. Jadi alat untuk mengontrol diri, sarana untuk mengontrol diri itu, ya hijab itu sarana untuk mengontrol diri. Makanya agama memerintahkan itu. Jadi bukan beban, tapi agar setiap perempuan itu punya harkat dan martabat. Kalau misalkan setelah berhijab tapi masih nyeleneh dikit, masih kurang ajar dikit mungkin, masih agak nakal dikit, itu kan proses perjalanan. Semua orang yang menjadi baik, yang benar, itu pasti perjalanannya panjang. Betul. Berarti tidak semata-mata mungkin ada seorang perempuan yang memutuskan untuk berhijab, bukan berarti detik itu juga dia jadi baik dan lurus, bukan. Tapi kan aku bilang, bagiku aku tidak ngajak yang lain, bahwa hijab itu hal dasar untuk menjadikan seorang perempuan itu menjadi perempuan yang berakhlak. Kan gitu. Kalau aku kurang ajar, rasanya tidak pantas karena aku berhijab. Akhirnya menjadi tahu diri. Kan gitu. Dan ketika memakai hijab, rasanya tidak cocok kalau celana pendek. Rasanya tidak cocok kalau pakai pakaian dalam doang. Sadar kan? Tak cocok Masa kepalaku kututupi dengan hijab, tapi badanku yang lain, tubuhku yang lain terbuka. Nah, jadi hijab itu kesadaran diri. Sarana untuk menyadarkan diri sendiri, sarana untuk menyadarkan tiap perempuan. Berarti sebaik-baiknya itu adalah keputusan dari diri sendiri juga. Ya. Kalau kau mau menjaga dirimu dari penglihatan yang tidak baik, pakailah hijab yang tidak memperlihatkan bentuk tubuhmu. Kan kadang-kadang bentuk tubuh perempuan itu kan yang menjadikan lawan jenisnya berpikir yang bukan-bukan. Walaupun lawan jenisnya itu sebenarnya bukan tipe
laki-laki yang tidak baik. Tapi karena laki-laki itu normal, punya hawa nafsu seksual, sehingga ketika melihat keseksian itu jadi tidak kuat. Nah, hijab itulah yang menyelamatkan itu. Jadi ketika kau memutuskan diri untuk memakai hijab, itu tanda engkau hambaku yang ingin berakhlak. Mulia sebenarnya. Mulia. Tapi kalau dijelaskan dengan sesederhana seperti ini, mungkin semua orang akan ngerti. Gitu. Iya, iya, iya. Ya iya. Coba bayangkan gini, dirimu jalan di tengah keramaian dengan keseksian. Akan banyak orang yang berpikir bukan-bukan tentang dirimu, terutama laki-laki, pasti itu. Tapi kalau dirimu berjalan di tengah keramaian dengan menutup auratmu dengan baik, anggun, akan banyak pula kaum laki-laki yang melihatmu yang akan menghormatimu. Jadi kalau dibilang bebannya di mana? Itu agama itu indahnya agama. Semua aturan agama itu untuk melindungi manusia itu sendiri dari hal-hal tidak baik. Gue masih ingat zaman masih kecil ya. Zaman gue masih kecil itu kan perempuan tidak sebanyak sekarang yang berhijab. Ya. Cuma bedanya gini, kalau zaman dulu ya, ketika ada teman kita yang berhijab, itu sudah pasti kita semua nih membatasi diri. Segan. Menghormati. Ya yang cowok, yang nakal-nakal, yang cewek mungkin yang rumpi-rumpi itu akhirnya membatasi diri, jangan sampai terdengar dia, jangan sampai dia pokoknya malah dijaga sama yang lain gitu kan. Ada keseganan itu. Tapi kalau sekarang ini kenapa tidak seperti dulu? Kita tidak sesegan itu gitu. Apa penyebabnya? Apakah mungkin zaman dulu memang itu benar-benar keputusan dari dirinya sendiri, akhirnya jadi kita semua segan gitu kan? Atau karena zaman sekarang ini karena terpengaruh mungkin ya, maksudnya lebih banyak mengambil keputusan dari apa yang dilihat gitu, dari apa yang didengar, bukan dari apa yang dia putuskan dalam dirinya sendiri. Artinya gitu. Pakai hijab zaman dulu dengan zaman sekarang beda itu, pengaruhnya. Iya, beda pengaruhnya. Gitu. Itu sebenarnya bukan karena penyebabnya itu bukan karena keputusan sendiri atau bukan. Terus? Penyebabnya itu niatnya. Niatnya berhijab itu untuk apa? Ya. Nah kalau niatnya berhijab itu untuk kepatuhan terhadap agama dan Tuhannya, satu. Yang kedua, berhijab itu niatnya untuk melindungi diri, untuk menjaga aurat diri sendiri, supaya tidak diremehkan. Pasti semua orang hormat. Tapi kalau niat berjilbab itu hanya sekedar fashion, hanya sekedar penampilan, nah itulah yang akhirnya tidak bawa pengaruh. Jadi niat berhijabnya itu yang menentukan orang itu akan bawa hal yang baik atau malah hal yang buruk. Oke. Kan gitu. Jadi niatnya yang menentukan. Niat berhijabnya itu untuk apa? Itu yang berbeda. Kalau zaman dulu niat berhijab itu bentuk kepatuhan terhadap perintah agamanya, bentuk kepatuhan terhadap Tuhannya, bentuk dari kepatuhan terhadap terhadap perilaku, sehingga ketika dipakai berwibawa. Oke. Tapi kalau sekarang ini menurutku
rata-rata itu karena passion. Ya, Makanya banyak modelnya kan. karena pengaruh ya, bukan karena bentuk kepatuhan, bukan karena niatnya. Nggak usah hijab lah ya. Hijab udah jelas bawa pengaruh. Mm-mm. Kita perempuan yang berpenampilan biasa aja. Kalau niatnya pakai baju itu biar dia terlihat cantik, pasti terlihat cantik. Tapi kalau niatnya berbaju itu biar terlihat seksi, serapi apapun akan terlihat seksi. Jadi niatnya. Oke.